Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama, berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bible, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Wah, kayaknya kita harus semangat nih Kak. Kita sapa sekali lagi yuk Kak. Ya, tadi Kak, Iya, ya. 1, 2, 3. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kak Junis apa kabar hari ini? Kabar baik Kak, sehat. Baik, sehat ya adik-adik di rumah, pra remaja juga. Kakak harap sehat-sehat juga. Betul sekali. Nah, hari ini yang bertugas ada Kak Rahel, Kak Junis. ada pemusik kita Bang David, ada tim multimedia kita Kak Uli, dan yang maragenda pada hari ini ada Inang Sintua Rose Simanjuntak, dan yang berkhotbah pada hari ini ada Inang Pendeta Agustina Silitonga. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Praremaja HKBP Rawamangun. Minggu ini adalah minggu ketiga setelah Trinitatis 28 Juni 2020 dengan tema penyertaan Allah bagi orang yang setia. Nah adik-adik, sebelum kita mau memulai ibadah pada hari ini, adik-adik siapkan hati dan pikiran adik-adik, kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin.
Nah, Kak Junis, tahu gak artinya Hamuna Alejolma? Tahu Kak, dengan lagu ini mengajak kita semua untuk memuji Tuhan karena kebenarannya. Oh, berarti kita harus semangat memuji Tuhan ya dong, pada Kak, hari ini. semangat dan juga husuk tentunya. Ya, adik-adik kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 562 Hamuna Alejolma. Kita bernyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Adik-adik di rumah boleh duduk kembali ya. Kak Junis, tahu gak sih Tuhan itu kan ada di mana-mana ya? Ya dong, dan memanggil kita semua Kak. Nah, sekarang kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 135, Mana-mana Tuhan Panggil. Adik-adik semangat ya nyanyinya di rumah. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil untuk kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Kita bernyanyi sekali lagi Kak. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil untuk kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Hukum Tuhan untuk kita minggu ini yaitu yang tertulis dalam hukum Tuhan yang ketiga dan artinya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah.
Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kak Junis, aku lagi sedih nih. Kenapa Kak? Aku tadi habis nyakitin hati temen aku. Ya ampun, itu kan gak boleh Kak. Terus apa yang harus aku lakuin, Kak? Nah ini Kak, ini lagu ini menceritakan tentang orang yang dia itu mengakuin ke Tuhan karena dia menyakitin temennya. Dan dia bilang ke Tuhan, ya mohon ampun lah Kak. Ini Kak persis sekali lagu ini Kak. Oh, kita mau nyanyi lagu itu ya? Ya betul. Kita mau bernyanyi dari buku ND nomor 688, Tuhan. Kak Junis, aku lagi sedih nih. Kenapa Kak? Aku tadi habis nyakitin hati temen aku. Ya ampun Kak, kok bisa sih? Aku nggak tahu Kak, aku nggak sengaja. Terus aku harus ngapain ya Kak? Ya udah nggak apa-apa Kak, kita menyanyikan lagu ini. Ini juga menceritakan tentang pertobatan orang karena suka menyakitin temennya. Oh ya udah kita langsung aja ya nyanyi Ya, dari buku silakan. ND nomor 688, Tuhan. Adik-adik di rumah sambil bernyanyi ya. Kedua, kita bangkit berdiri ya adik-adik. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit yang penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira
dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Adik-adik di rumah boleh duduk kembali. Kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 198, Selamat di Tangan Yesus. Tuhan sebagai epistel untuk kita minggu ini yang diambil dari Kidung Agung 8 ayat 5 sampai dengan ayat ke-7. Marilah kita membacanya dengan bersaut-sautan dan di ayat ke-7 nanti kita sama-sama membacanya. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati.
Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Kita sama-sama. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi kembali dari buku ND Sekolah Minggu nomor 242, Yesus Mau Kami Percaya. Yesus mau kami percaya, baginya dengan terang, bersinarlah dengan suka, malam maupun siang. Percaya, percaya, Yesus mau kami percaya, 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 untuk kemuliaan-Nya. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Yesus mau kami percaya, baginya dengan terang, bersinarlah dengan suka, malam maupun siang. Percaya, percaya, Yesus mau kami percaya, 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 untuk kemuliaan-Nya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Warta Sekolah Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu yang ketiga setelah Trinitatis bagi kita semua. Adik-adik, mari kita bersama-sama menyaksikan kegiatan kelas dan persembahan pujian teman-teman kita dari kelas 7. Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur. Untuk yang berulang tahun, mulai tanggal 22 Juni sampai 28 Juni. Wah, salah satunya ada Kak Junis yang berulang Ya, tahun Kak, ya. makasih Selamat ya, Kak. ulang tahun ya Kak Junis. Makasih. Kita akan bernyanyi sama-sama selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati.
grogi saya Kak karena mengucapkan untuk diri sendiri. Kakak selamat ulang tahun ya sekali lagi. Makasih, dan juga buat teman-teman di rumah selamat ulang tahun. Iya, selamat ulang tahun adik-adik, kakak dan omong pendeta juga. Nah, Selanjutnya, bahan ajar untuk Minggu 5 Juli 2020 diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 3 dengan tema diberkati untuk menjadi berkat. Adik-adik agar dapat membacanya terlebih dahulu ya di rumah. kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 23 Yesus Hamiro. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik. Terima kasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Inang baca dari sini, demikian sabda Tuhan. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue arah. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu
Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayangmu itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah pra-remaja yang masih tetap kita laksanakan secara recording ataupun secara ibadah di rumah. Dan Inang harapkan kalian masih tetap semangat khususnya di kelas 9 ya. Karena ada anggapan di kelas 9, aku udah lulus, bentar lagi masuk remaja, nggak perlu mengikuti ibadah pra-remaja, jangan. Karena nanti ada saatnya kalian akan diserahkan dari pra-remaja ke remaja. Itu yang pertama ya. Kemudian Inang harapkan juga bahwa sekalipun ibadah kita ini masih kita laksanakan di rumah, adik-adik jangan pernah absen untuk mengikuti ibadah. Harus tetap semangat dan juga didampingi oleh mama dan papa, Amang dan Inang sebagai orang tua untuk boleh tetap mensupport adik-adik kami untuk semakin mengenal Tuhan sekalipun tetap dalam masa pandemi COVID-19 yang terus berlangsung. Adik-adik yang terkasih, kalian dalam keadaan apa hari ini? Sehat, sakit, kecewa, sedih, atau khususnya nih kelas 9 karena pusing kali ya kepalanya, sedih juga perasaan hatinya. Apa yang kalian damba-dambakan, apa yang kalian rindukan setelah selesai sekolah tidak seperti yang kalian harapkan. Karena pemerintah kita telah menetapkan PPDB ya. Tapi melalui nats ini nanti kita akan melihat apa sih rancangan Tuhan atas hidup kalian dan bagaimana tangan Tuhan itu akan menolong kalian dan membantu adik-adik untuk boleh tetap mengucap syukur dalam segala hal karena memang tidak ada rancangan Tuhan yang akan mendatangkan malapetaka bagi kalian. Nah adik-adik, kita belajar dari seorang raja yang besar, Raja Hizkia yang memimpin umat Tuhan yang disebut dengan bangsa Israel yang beribu kotakan Yerusalem. Nah sebenarnya umat Tuhan ini pada awalnya berlaku atau bermoral tidak baik di hadapan Tuhan dengan menyembah berhala, ilah-ilah yang tidak benar, dan Hizkia memperbaharui atau mereformasi situasi yang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan pada saat itu, sehingga pada akhirnya umat Tuhan atau kerajaan yang dipimpin Raja Hizkia kembali pulih dan kembali menyembah kepada Allah. Tapi siapa yang dapat menyangka adik-adik ketika situasi itu dihadirkan Tuhan, justru ada pengumuman nih dari Tuhan kepada Raja Hizkia yang mengatakan bahwa umur Raja Hizkia itu tidak lama lagi. Bahkan dia dikatakan di dalam nas ini akan segera mati. Sebab engkau akan mati. Coba bayangkan, ini pesan daripada Tuhan yang disampaikan kepada Yesaya untuk disampaikan kepada Hizkia yang mengatakan dia akan mati. Kalau firman Tuhan ini sampai kepada kita atau sampai kepada kalian, misalnya namanya tapi jangan langsung negatif thinking ya kalau Inang sebut nama ya. Misalnya namanya si Thomas. Thomas, hari ini kau akan mati.
Itu kata Tuhan sama si Thomas. Pastilah kita kaget ya. Waduh, kok mati? Kok hari ini gak mau aku mati? Pasti seperti itu perasaan kita seperti itu. Dan apa yang dialami Hizkia atau apa yang dialami oleh Thomas yang Inang misalkan si Thomas misalnya disampaikan Tuhan kepadanya bahwa dia hari ini akan mati. Seperti itulah Hizkia. Hatinya sedih sekali. Karena apa? Karena dia punya planning, punya program untuk semakin membesarkan kerajaannya. Dan siapa yang menyangka kalau pesan itu sangat menusuk ke dalam hatinya seperti itu. Ketika Tuhan mengatakan pesan yang disampaikan oleh Yesaya bin Amos kepadanya mengatakan, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir. Pesan terakhir. Engkau akan mati dan tidak sembuh lagi. Kalau kita memiliki ataupun dalam keadaan sakit, tentu kita berharap sembuh adik-adik. Kalau mama papa misalnya di rumah dalam kondisi sakit, tentu adik-adik akan mengharapkan mama dan papamu akan sembuh. Kalau misalnya anaknya yang sakit, mama papa di rumah pasti mengharapkan bahwa anaknya akan sembuh. Tapi kata Tuhan, engkau tidak akan sembuh. Ada rasa sedih yang sangat mendalam di hati Hizkia sehingga dia mengatakan, jadi kalau misalnya Inang menghadap kalian, Inang misalkan ini ada dinding, maka Hizkia menghadap ke dinding seperti ini. Dan dia berdoa seperti itu, seperti ini. Dia berdoa menghadap ke dinding, yang artinya dia tidak mau dilihat baik oleh Yesaya ataupun oleh orang lain, tangisan ataupun suasana hatinya yang saat itu sedang dia rasakan. Dan Hizkia mengatakan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia. Dicatat ya, doa Hizkia menyampaikan kepada Tuhan siapa dia di hadapan Tuhan. Ingatlah aku bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dia katakan dengan tulus hati. Setia, tulus hati, dan kemudian dikatakan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Ada 3. Setia dengan tulus hati dan melakukan apa yang baik di matamu. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Raja Hizkia di dalam doanya itu menggugah hati Tuhan. Di mana ketika itu Tuhan sudah mencatat bahwa hari itu akan tiba waktunya bagi Raja Hizkia untuk mati dan tidak akan sembuh. Ternyata Tuhan bisa menghapus apa yang sudah dia catat. Ternyata Tuhan bisa mencabut apa yang sudah dia pesankan kepada Yesaya ketika dia mendengarkan seruan doa yang dipanjatkan oleh Hizkia. Nah adik-adik, Tuhan menginginkan bahwa keluarga juga diinginkan Tuhan. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Hizkia sebagai seorang raja tentu dia memiliki istri dan anak. Nanti dicarilah ya siapa nama istrinya, seperti itu, siapa nama anak-anaknya, itu ada di raja-raja sebelum 2 raja-raja sebelum pasal 20, pasal 16. Jadi kalian mulai baca nanti ayat pasal 16, 18, kemudian nanti 21. Nah di situ ada nanti diterangkan siapa nama ayahnya, siapa nama ibunya, siapa nama istrinya, siapa nama anaknya laki-laki, seperti itu. Nanti ada diterangkan di situ. Ini PR buat kamu, siapa yang bisa menjawab dengan cepat seperti itu. Kelas pra remaja, siapa yang bisa menjawab siapa nama ayahnya, siapa nama ibunya, siapa nama istrinya, siapa nama anaknya. Nah, nanti kirimlah sama kakak kelas ya, siapa yang paling cepat nanti Inang kasih di gosen sesuatu buat kalian. Nah, doa yang disampaikan oleh Raja Hizkia
itu bisa menggugah hati Tuhan. Hari ini Tuhan mengajarkan firman ini kepada keluarga-keluarga Kristen yang taat kepada Allah. Bahwa setiap doa yang dipanjatkan itu sangat berguna. Kalau adik-adik misalnya kelas 9 ini dalam suasana hati yang gundah gulana, capek-capek belajar, mencari nilai yang terbaik, menginginkan sekolah favorit, ternyata tidak tercapai, tidak ada, bahkan ada slogan-slogan, ngapain belajar capek-capek untuk apa pintar, yang penting tua yang pasti akan masuk sekolah. Saya pikir tidak seperti itu cara berpikir kita. Hari ini mungkin atau saat ini mungkin itu suatu hal yang terjadi, tapi kata Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bisa saja 24 jam yang akan datang itu bisa diubah seperti apa yang dialami oleh Raja Hizkia. Tuhan sampaikan dia akan mati dan tidak akan sembuh lagi seperti itu. Ternyata Tuhan katakan dia akan hidup dan umurnya diperpanjang 15 tahun. Nah adik-adik, lipatlah tanganmu bersama dengan keluargamu. Karena orang yang setia, orang yang tulus hati, orang yang melakukan kebaikan Tuhan, apa yang sudah kamu tabur selama kamu hidup di dunia ini itu akan diperhitungkan oleh Allah dengan segala permintaan dan doa yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu adik-adik, Inang mau kalian menulis di satu kertas. Kelihatan gak nih bacaannya? Apa ya bacaannya nih? Tuhan Yesus akan menyembuhkan engkau. Nah, Tuhan Yesus akan menyembuhkan engkau. Itu yang Inang tulis di kertas ini. Nanti kalian silakan tulis di selembar kertas, tapi kata engkau Inang garis kuning di sini. Inang garis kuning di sini diganti dengan namamu. Tuhan Yesus akan menyembuhkan Pendeta Agustina Silitonga. Seperti itu. Tuhan Yesus akan menyembuhkan Junis Simbolon. Tuhan Yesus akan menyembuhkan Andrew plus dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Nanti silakan di-share ini di grup kelas masing-masing seperti itu. Dan Inang harapkan ketika engkau menuliskan ini, apa yang saat ini kamu harapkan dengan masa depanmu, kita aminkan dengan iman yang hidup di dalam Tuhan. Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan keadaan suasana hatimu saat ini. Bersama dengan seluruh keluarga mama dan papamu. Jadi adik-adik ingat, tadi ya ada tugas yang Inang kasih, siapa nama ayah dari Raja Hizkia, nama ibunya, nama istrinya, nama anaknya. Kemudian yang kedua, siapa nabi yang datang menjumpai Raja Hizkia, menyampaikan pesan Tuhan. Yang ketiga, apa pesan Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia? Pesannya apa? Yang keempat, dengan apakah Tuhan menyembuhkan Raja Hizkia? Dengan apakah Tuhan menyembuhkan Raja Hizkia? Silakan nanti jawabannya dikirim ke kelas masing-masing di grup WA masing-masing dan tunggu hadiah dari Inang Pendeta melalui gosen ataupun pos. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapak yang terkasih, terima kasih kalau kami hari ini belajar dari Raja Hizkia, raja yang setia, yang tulus hati dan melakukan kebaikan di hadapan Tuhan. Engkau telah menolong dia, memberikan umur yang diperpanjang sekalipun telah Tuhan tetapkan hidupnya akan berakhir dan tidak akan sembuh dari sakit penyakitnya. Tetapi oleh karena Tuhan melihat segala sesuatu yang telah dia lakukan, maka itu diperhitungkan oleh Engkau. Hari ini biarlah kami mereview kembali apa yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan. Dan Bapa sangat mengetahui apa yang kami alami, kegelisahan hati dari adik-adik kami, dari mama dan papa yang memperjuangkan masa depan anak-anak mereka dalam pendidikan mereka, yang terus melakukan yang terbaik buat anak-anaknya ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh menolong
dan menghibur hati mereka, hati orang tua, supaya mereka juga memiliki satu cahaya sinar yang hidup di dalam Tuhan. Bahwa masa depan dari anak-anak yang Kau kasihi dan anak-anak yang kami kasih serta yang dikasihi oleh orang tuanya ada di tangan Tuhan. Kami percayakan hidup anak-anak kami itu semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kalaupun jiwa kami, roh kami, bahkan daging kami ini dalam kondisi yang sakit, tapi hari ini kami belajar dari Hizkia, Tuhan akan pulihkan dan sembuhkan segala sesuatunya, sehingga kami boleh tahir kembali dalam roh yang baru dan jiwa yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan memohon kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya dikasih ke orang tua, nanti orang tua yang akan mentransfer ke rekening gereja. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 216, Tuhan Debata. Bangkit berdiri ya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat dan senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita akan bernyanyi Ada Satu Sobatku. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ya.